Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran di SD. Dengan saya Irmadi Oktavia dengan NPM 2054009 dari PGSD 1. Komponen kurikulum. Menurut para ahli atau menurut Nana S.Y. Sukmadita 2010, kurikulum seharusnya mempunyai kesesuaian atau keterkaitan antara lain. 1. Kesesuaian kurikulum antara tuntunan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. 2. Kesesuaian antara komponen-komponen dalam kurikulum. Dalam pemenataan komponen-komponen dalam kurikulum, para ahli memiliki perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan 4 komponen, ada juga yang menyatakan 5 komponen. Walaupun begitu, namun pada dasarnya tetap sama, yakni 1. Tujuan, 2. Isi atau materi, 3. Strategi dan metode, 4. Evaluasi. Komponen kurikulum. Berikut ini ada beberapa komponen kurikulum. 1. Komponen tujuan, yaitu tujuan dari pendidikan nasional, tujuan pendidikan lembaga, tujuan mata pelajaran, dan tujuan instruksional. Kedua, komponen isi, mencakup ruang lingkup isi dari kurikulum yang telah disesuaikan dengan jenis jenjang kelas dan sekolah yang kemudian harus disajikan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen kurikulum ketiga, yaitu komponen organisasi, merupakan susunan dan urutan dari isi materi dalam kurikulum. Komponen evaluasi, yaitu sebuah penilaian terhadap hasil proses belajar mengajar atau implementasi kurikulum. Instrumen mengajar atau instrumen pembelajaran. 1. Silabus. 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 3. Lembar kerja peserta didik. 4. Media pembelajaran. 5. Bahan ajar. 6. Prota dan promes. 7. Evaluasi. Berikut penjelasan dari instrumen mengajar. 1. Silabus, yaitu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidik. 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pembelajaran ini atau RPP pada hakikatnya merupakan pembelajaran jangka pendek untuk memperkirakan apa yang dilakukan dalam perjalanan pembelajaran. 3. Lembar kerja peserta didik atau LKPD didefinisikan sebagai suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kompetensi dasar atau KD yang harus dicapai. 4. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, menyusun kembali informasi visual atau verbal atau AICT, Association of Education and Komunikasi Teknologi, memberi balasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 5. Bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan belajar. 6. Prota atau promes. Prota atau program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu salah satu tahun untuk mencapai tujuan atau SK atau KD yang telah ditetapkan, sedangkan promes adalah merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut.
Program semester atau PROMES adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. 7. Evaluasi. Sekolah merupakan suatu lembaga yang memberikan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, maka diperlukan suatu alat ukur keberhasilan yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang mutlak harus dimiliki seorang guru atau calon guru. Hubungan antara kurikulum dengan instrumen pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kombinasi tersebut dari beberapa unsur, yaitu manusiawi, material, fasilitas, dan perlengkapan dan prosedur yang salah satu dengan lainnya saling mempengaruhi dengan mencapai tujuan pembelajaran. Masing-masing unsur memiliki peranan yang sangat penting. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lain, seperti tenaga perpustakaan. Material memiliki buku, papan tulis, bookmaker, fotografi, slide, film, dan sebagainya. Fasilitas diperlengkap untuk menunjang meliputi ruangan kelas, perlengkapan meliputi ruang kelas, komputer, dan sebagainya. Prosedur yang terdiri dari jadwal, metode penyampaian informasi, praktik belajar, dan sebagainya. Kurikulum dan perkembangan memiliki hubungan yang sangat erat karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan. Dalam melakukan atau melaksanakan hal tersebut, tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, material, siswa, perlengkapan, dan prosedur yang semua itu disebut dengan pembelajaran. Maka kurikulum dan pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan belajar. Kesimpulan, kurikulum perlu disusun, dirancang, diperbaiki, dan dikembangkan terus-menerus karena kurikulum ditentukan untuk bersifat dinamis, yaitu dapat mengikuti perubahan zaman atau perkembangan sosial masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum mempunyai kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Hal ini karena sangat penting dalam dunia pendidikan untuk merencanakan bagaimana kurikulum dapat mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, agar peserta didik dapat menghargai tantangan di zamannya serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, kreatif, serta bijaksana tanpa menggerus budaya dan nilai moral bangsa, sehingga tujuan pendidik yang telah ditetapkan akan dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Karena kurikulum dapat diumpamakan sebagai organisme manusia atau binatang yang memiliki susunan anatomi tertentu. Jadi komponen kurikulum merupakan bagian atau unsur-unsur kurikulum yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen kurikulum terdiri dari tujuan, materi, metode, evaluasi, dan alat sumber, serta instrumen mengajar terdiri dari silabus, prota atau PROMES, RPP, media, modul, LKPD atau LKS. Evaluasi atau bisa tes, bisa tidak. Jika tidak bisa dilakukan pengamatan atau observasi, maka terdapat hubungan antara komponen kurikulum dan instrumen mengajar, yakni keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.